Syafi'i bin Ibrahim Sufyan bin Langkau Husain bin Muhammad Zaid yang Subanti wa Sufyan bin Hatta Subna Ahdi al-Iman bin Rashid wa Salat bin Fulan wa Usulih wa Mura'in wa anna Matakashar Rahman wa Bila Bila Hadrat Nabi Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana lana amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alima wa ta'alima wa ifadata wa istifadata wa al-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ودعاء إلى الهدى والدلالة على خير الرجال وفضل في الدارين آمين اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا من كان الأمور كلها بيده وإلى الأمور يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا غريبا يا فتاه يا عليم فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بما أصلنا وخير خير الأنام mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita iman Islam yang kuat. Allah berikan panjang umur kita dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Allah berikan karunia ampunannya. Dan kita berharap Allah karuniakan kebaikan dunia akhirat, rezeki halal, mudah, banyak, berkah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak kita saleh dan salehah. Kita berharap Allah karuniakan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekhul Imam Ahmad Razuki radhiyallahu ta'ala faslul awal fi sifatillah ta'ala, menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifat Allah terbagi menjadi wajib, jaiz dan mustahil. Jadi ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil bagi Allah, ada yang sifat yang jaiz, boleh bagi Allah. Nah, ini perlu kita pahami karena pengenalan akan ketuhanan kalau nggak benar itu mempengaruhi kesehatan anggota tubuh semuanya, hati terutama akal. Jadi kalau nggak paham tentang masalah ketuhanan kita, bagaimana itu sifat-sifat yang harus ada pada seorang Tuhan. Jadi kita bilang kan banyak yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Kalau kurang dari 50 yang disaring menjadi 20 ini, dari 20 menjadi 3 ini, maka otomatis dia bukan Tuhan dan tidak pantas untuk disembah. Maka la ilaha illallah nama bihaqqi fi wujudi Allah. Dan yang pantas sembah dalam sembah ibadahnya wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mempengaruhi akal. Agar jangan sampai ini bukan hanya zaman dulu ya. Bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang enggak ada itu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini orang-orang yang menuhankan akalnya. Ya. Orang-orang Mu'tazilah orang yang lebih menuhankan akalnya. Jadi semuanya harus masuk akal. Padahal akal itu ada batasannya. Ada yang tidak bisa terima oleh akal. Cukup dengan keimanan yang ada. Cukup dengan keyakinan yang ada. Bagaimana digambarin? Tidak usah jauh-jauh ke Allah Subhanahu wa taala. Kita suruh berpikir tentang ayat-ayat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kuasa Allah. Kita tidak pernah lihat dengan mata. Setan itu ada, iblis itu ada. Tapi karena Allah bilang kita yakin dengan bahwasanya itu ada. Ciptaan Allah, angin ini ada. Tapi kita hanya bisa meyakini aja. Walaupun bisa dirasakan, tapi kita tidak bisa menggambarkan wujud daripada angin. Ini dalam segi ciptaan Allah saja kita tidak mampu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya?
Jadi pengaruh itu. Jadi banyak ini orang-orang yang mengandalkan akalnya. Jadi mengandalkan akalnya, akhirnya mereka tersesat. Sudah banyak yang sekarang terjadi ini. Jadi masya Allah. Di sini kita Syekh Muhammad bin Ahmad Ad-Dasuki, beliau hidup kurang lebih di abad 1230-an Hijriah. Itu menuliskan kaidah-kaidah tentang hukum nakli, hukum akli. Hukum nakli ini yang diambil kita dari Al-Quran atau hadis atau ijma ulama. Ada hukum akalnya. Hukum akalnya itu sebabnya tiga, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz juga, sama seperti ini. Agar nggak seperti banyak yang sekarang ini terjadi, berusaha mengacak-ngacak itu seenaknya menafsirkan Allah, firman Allah menafsirkan seenaknya. Karena nggak masuk akal. Kalau ini begini. Dan semuanya bisa terima oleh akal. Jadi perlu dengan keimanan. Dan kita sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah. Yang Rasulullah Shadiqul Masduq. Yang maknanya dapat dulukan dia al-amin, maknanya orang ini juga terpercaya. Tidak pernah bohong seperti itu. Allah pun la ilaha illa tukhliful mi'ad. Allah itu enggak bakal menyalahi janji. Jadi lagi la nafi, enggak bakal sama sekali menyalahi janjinya, pasti benar itu semua. Jadi keduanya ini mempunyai sifat yang bisa dipercaya pertama. Apalagi diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan julukan al-amin yang terpercaya. Maka apa yang disampaikan oleh semua Nabi, terkhusus Nabi Muhammad karena juga umatnya, 100% kita percaya. Bukan masalah kok ini orang-orang berani mendoifkan hadis, ucapan Nabi dibilang ini doif, tidak. Semua itu ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Jadi kalau semua ucapan Nabi nggak boleh dihukumi doif, hasan sahih, nggak boleh. Ucapannya ucapan Nabi. Kalau begitu aja kita telah mentah-mentah tanpa ilmu yang mestinya ada, dia rusak semua ini agama. Karena misalnya ada ungkapan Nabi sesuatu yang nggak bagus, ya. Misal contoh, kalau orang tua dikasih tahu, si anak berhak memberitahu kebaikan kepada orang tuanya misalnya. Misalnya orang tua yang menurut pukul aja, mungkin nggak kira-kira Nabi ngomong kayak gitu? Tidak bakalan mungkin. Maka ulama bisa memastikan, oh ini yang membawa ini hadis ini mesti diteliti karena nggak benar ucapannya. Nggak mungkin seorang Nabi ngomong seperti itu. Ada perintahnya pasti baik. Allah aja dalam Al-Quran pasti perintahnya yang baik, tidak pernah memerintahkan yang buruk. Allah, tapi Allah di dalam Al-Quran memberitahu pada kita yang baik ini yang buruk ini. Dan lewat Nabinya lebih gampang jelas yang kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu adalah Quran. Jangan mendarah daging dalam tubuhnya. Dijelaskan lagi lewat perilakunya. Oh, jadi sari daripada Al-Quran itu ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikutin kalau untuk Allah, tapi ya mau bakal ada cintanya Allah. Jadi ikutin Al-Quran, ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun nggak semuanya kita telan mentah-mentah. Jadi semua ada ilmunya. Ini banyak, ya. Termasuk yang sekarang lagi terkenal itu lagi rapi pesantren itu. Dadanya orang yang menuhankan akal, akhirnya akalnya ada lidahnya. Orang kalau menuhankan akal, dia mengandalkan akal, maka akalnya ada lidahnya. Ungkapan Imam Syafi'i begini. Kecewanya orang mulia itu dengan sikapnya. Jadi kalau orang mulia kecewa sama seseorang, dia berubah sikapnya. Makanya kata bagaimana tapi sudah ada perubahan, tapi cara berubahnya orang bodoh itu dengan lidahnya. Jadi kalau orang bodoh itu pasti kecewa dengan caci maki dan sebagainya. Tapi orang mulia itu nggak bakal berubah kecuali dengan sikapnya, bukan berarti merendahkan. Jadi ini termasuk orang-orang Mu'tazilah ini banyak. Karena menuhankan akalnya, mengandalkan akalnya, jadi pintar silatnya semuanya. Itu masuk dulu. Itu video-videonya banyak yang lihat gimana. Ya kalau kata Imam Syafi'i benar, kalau melawan orang pintar, Imam Syafi'i itu nggak perlu orang bodoh. Tapi kalau begini, ingat
Walaupun dia detailnya seberat dan apa banyak. Tapi kalau begini seandainya pakai kalau seandainya itu mengambil suatu hukum, itu dilakukan, itu kecerdasannya. Jadi menang pintar tapi tidak cerdas. Dan kita juga melihat ini semua ya, dari orang-orang yang qadariyah dan jabariyah. Ini ada juga zaman sekarang. Qadariyah, orang semuanya serba takdir Allah. Kita jangan sampai kayak begini. Masuk neraka ini kan takdir Allah. Nah ini kamu berusaha untuk mendapatkan surga Allah. Pasrah dengan apa yang ada. Kalau Allah menakdirkan saya pemabuk ya, karena Allah menakdirkan saya jadi pemabuk. Ini orang qadariyah. Kalau orang jabariyah, Allah nggak bisa berbuat apa-apa kepada kita sendiri menentukan kemauan kita. Itu orang jabariyah. Kita enggak. Ahli Sunnah wal Jamaah semua ketentuan sudah Allah berikan kepada kita. Dan Allah sudah memberikan akal kita. Maka Allah sudah bilang afala yaqilun afala taqilun. Kamu ini berakal apa enggak? Allah selalu dengerin sama kita. Gunakan akal kalian. Udah kasih tahu ini baik, ini buruk. Tinggal mau memilih mana. Manusia ada kecenderungan untuk memilih, tapi bukan kebebasan untuk memilih. Kenapa? Karena kebebasan untuk memilih Allah memaksakan untuk memilih yang baik. Tapi keinginan untuk berbuat yang tidak baik itu kepilihan mereka sendiri. Suruh ingat. Jadi jangan semua serba takdir Allah. Gak boleh. Ini termasuk apa namanya? Tergelincir iman. Kalau orang-orang mengatakan ini semua takdir Allah, nggak semuanya. Kalau memang berapa tahun yang lalu itu dulu Pak Rizal pernah nanya, Pak Rizal yang pengurus masjid, ya Rumnas PNR pasal pernah nanya. Kalau semua takdir Allah, apakah orang yang lompat dari lantai 5 misalnya mati semua itu takdir Allah? Ya. Dan pernah nanya beliau itu. Sekarang saya kasih gambaran. Kira-kira manusia yang punya akal, binatang aja gak punya akal, punya nafsu, tapi ada insting binatang. Kira-kira kucing yang kita lempar tinggi jatuh nggak kenapa-napa, tapi kalau di lantai 5 kucing kira-kira lompat mikir gak deh? Di lantai 5 nih kucing jatuh tinggi, kecuali kepepet dia lompat. Kenapa? Karena nggak ada akal. Di mana ntar jatuh, dia berhasil atau enggak itu urusan belakangan. Tapi manusia Allah kasih akal. Kira-kira jangan dari lantai 5, dari lantai 1 aja. Ini mau jatuh itu rentang kaki pelan pasti sakit. Kan gitu. Terus dia nggak menggunakan akalnya, pokoknya berusaha lompatnya dari lantai 5 mati. Apakah Allah kejam kayak gitu? Cara mati masih kayak gitulah, pilihan mereka sendiri. Karena mereka tidak mau mempergunakan akalnya. Jangan kayak kalau akalnya sempurna, jangan kayak di lantai 5, lantai 1 aja masih sakit ini. Dia pilih di lantai 5. Hati-hati, pemerintah udah nyaranin pakai helm. Di motor, di jalanan, jangan ngebut. Gitu kan ya, kita udah kecepatan sekian, itu udah pakai itu. Kita udah siap-siap semua, udah safety. Kita jalan, tiba-tiba kecelakaan, ada betul rumah. Kenapa? Karena itu sudah mempersiapkan dulu. Tapi nggak pakai helm, nggak apa-apa, engine itu berat, jatuh nabrak. Ini takdir dari Allah. Nah, kebodohan itu sendiri. Jadi jangan semuanya menyangkut pautan semuanya, apalagi yang khusus yang buruk-buruk itu pada Allah. Karena Allah nggak pernah memerintahkan buruk kepada hambanya. Di sini Imam Ahmad Al-Marzuki beliau mengatakan wa ba'du fa'ala min wujudil ma'rifah min wajibin lillahi 20 nasibah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil islami. Wa qaimun ghani wa wahid wahid. Qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Wa qudratun iradatun samad basar ayatun lil ilmu kana kun islaman. Di dalam bait syair ini beliau ingin menjelaskan kepada kita setelah beliau membaca bismillah, mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan biwujudil ma'rifah, wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatul ma'rifah, secara hakikat yang sebenar-benarnya. Lihat tentang masalah ketuhanan, kalau kita tidak paham, rusak ini.
terutama akal sama hati rusak. Kejadiannya udah ada yang sekarang. Pemahaman non muslim kita lihat ya, bukan berarti masuk bagaimana. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Saya sering gambarin itu teman-teman semua ya. Bukan yang mau merendahkan, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Dengan agama ini akal Anda terjaga. Yang tidak sebenarnya tidak pantas untuk disembah, saya sembah. Enggak. Alhamdulillah. Ada mereka yang menggunakan kerja itu ada kencing sapi ya. Bahkan itu dikatakan najis ya. Itu nggak usah pakai belajar juga kita tahu itu najis. Gitu kan ya. Agama yang lain lagi misal, banyak. Alhamdulillah ada nikmatil Islam. Sampai hukum-hukumnya, pernikahan, perceraian, begini semua hukumnya. Sampai hak asuh anak dalam Islam semua tertata rapi. Beda dengan agama-agama yang lain, tidak boleh nikah. Ya, itu pernah lihat belum jadi. Belum kumpul yang rambutnya setengah doang panjang dari belakang. Ada kalau lagi ingat, alhamdulillah ada orang Islam. Ada jadi guru-guru ngaji, coba kalau ada jadi guru. Ada nggak tahu gambar anu kayak begitu ya. Jadi masya Allah. Mereka orang-orang menunjukkan kekuatan, ya menunjukkan kekuatan, menunjukkan kekuatan. Yes, apa usaha dengan satu jari ini, barulah kan ulama-ulama golongan mereka ya. Alhamdulillah itu tidak mungkin itu. Bawin belum kemantapan hati itu yang diharapkan. Rasulullah ini bukan lemah itu Rasulullah nggak pintas nggak apa, tapi kuat. Berapa banyak orang yang gede-gede tapi mentalnya nggak kuat ngadepin dunia ini. Nggak kuat ngadepin dunia, banyak itu. Yang entah nggak kuat miskin, bunuh diri. Yang kemarin dicakung itu ada pelilit pinjol, ya akhirnya bunuh diri gantung diri. Ada yang patah hati, nggak lulus, malu, ini bunuh diri semua jalan. Padahal kalau gitu kan di sama manusia kayak gitu. Dan kadang ada orang-orang yang memang olahraga, ada dia olahraga. Tapi masya Allah, mental yang diperlukan untuk menjalani kehidupan ini, termasuk kuatnya iman. Kalau nggak kuat, sudah kita bakalan terginjil semuanya. Jadi wajib itu memahami secara hakikat. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini hak. Ente boleh nanti bertanya tentang pemahaman ente atau yang ente dengar dari ustaz-ustaz yang lain tentang pemahaman sifat-sifat Allah, silahkan tanya di sini. Tapi bukan debat ya, tanya aja. Tinggal nanti timbang dengan akal kita, dengan akal, dengan keyakinan kita. Karena nanti di sini jelaskan tentang di apa ada dalilnya, ada Al-Quran juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajazmul muwafiqul lil haq, an dalil wa laysa bi taqlid. Ini kita mengetahui sifat-sifat Allah, memahami sifat Allah dengan dalil, bukan dengan taklid. Maknanya bukan hanya dengan ikut-ikutan. Ya. Dalam segala apapun. Atau karena meniru pendapat orang lain nggak bisa. Bukan taklid, ikut-ikutan, ngikutin pendapat orang lain enggak. Kita semua baca kitab. Di kitab itu ada yang tidak benar, akal sudah menerima. Jadi semua kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita, kalau kita yang ilmu biasa ya orang-orang alim, santri itu biasa, enggak semuanya kita semuanya kita percaya ini bagaimana dibilang ini kisah hikayat. Akhirnya kita menjadi apa namanya? Fanatik. Saya Islam, saya percaya ini pasti semuanya disampaikan oleh ulama, mereka orang-orang begitu. Sedangkan ada sebagian ulama yang kita gak hidup di zamannya. Dan banyak ulama-ulama yang hebat nggak menyebutkan ulama ini. Misalnya Abu Nawas itu kenal, dia ini wali bin Auliya, wali Allah. Tapi memang sifatnya seperti itu. Kita lihat secara ada yang seperti itu, ada. Ya kan? Dengan keramatnya, beliau mengatakan ketika nanti saya mandi, tolong tuh bajunya di kain kafannya dijelekin dah, biar nanti malaikat bingung. Nanti malaikat nggak bakalan bingung.
Ketika kita baca itu, bapak oh ini wali Allah bisa jadi begini lah, dalam hati juga. Nah, tidak mungkin. Ini ziyadah. Ini tambahan-tambahan aja dari orang-orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Gak bakal mungkin malaikat salah. Jangankan yang kayak begitu, yang baru mati pakai yang mati misalnya kebakar, udah nggak bisa berbentuk api, malaikat datang tetap tahu. Tetap ditanya, mau yang terpisah-pisah matinya dipukul cuma kakinya doang, kepalanya nggak kelihatan gimana, tetap malaikat tahu. Mana yang sudah ditanya, mana yang belum. Jadi ini tidak benar. Itu tidak, dan itu kita nggak sampaikan. Begitupun dalam semua hukum fikih ini pastinya cuma orang-orang ngaji doang yang tahu. Orang awam nggak perlu tahu. Kenapa? Karena permasalahan khilaf. Kalau dikasih tahu semuanya, akhirnya orang awam kan ngambil yang enak buat dirinya. Yang enak buat dirinya. Tuh kata ulama itu boleh, pakai apa dia? Padahal tidak pantas untuk dipakai. Gitu ya. Bisa contoh. Ini belajar. Ini kan dari sini tempat imam kan ada tanjakan dikit gini ya. Ada ulama mengatakan kalau yang kayak begini maka sholat berjamaah nggak sah. Tapi tidak muktamad, tidak disepakati oleh ulama-ulama yang banyak. Makanya kayak begini itu semestinya orang ahli fikih nggak perlu menjelaskan kenapa. Nanti kalau ada orang sebagian dari antum semua ada yang cara berpikir mungkin kritis. Satu orang ini tidak apa-apa, habis tadi bilang kayak begitu. Misalnya Ustaz tadi bilang kayak gitu, enggak kok ini biar sempurna, ini lebih baik dihancurkan. Lebih baik diratain aja. Dan jangan sampai nih ada warna-warna hitam begini dan sebagainya. Oh, yang satu nggak boleh, akhirnya timbul perpecahan. Karena udah banyak ya satu daerah gitu, ini Ustaz ini ngomong begini, kenapa? Coba karena keumuman kita kalau sholat jenazah, palanya di sebelah kanan. Gitu kan ya? Kepala sebelah sono, biar sebelah kanannya ada ke kiblat. Ini Ustaz baca di kitab balikin sebelah kiri. Orang jadi pada bingung semua. Dan ini nggak perlu dipraktekkan mestinya. Ada orang yang mengatakan nanti sebelah kiri kenapa? Karena di Madinah, terkhusus di Madinah, itu justru pundaknya mayit sebelah kiri. Karena ada alasan. Agar jangan sampai kaki mereka ada di palanya Nabi SAW. Gitu. Jadi karena Madinah dekat dengan kuburan Nabi, kotanya Nabi, jangan sampai nih kalau mayit ini kan begini ya. Rasulullah ini kan ada kiblat pasti sana kan kiblat. Kalau mayit juga dia begitu seakan-akan ada aja, seakan-akan kaki mereka di kepala Nabi. Jangan pakai balikin ke kiri. Jadi kepala mereka yang ada dengan kepala Nabi begitu. Ini pun nggak mesti. Ada ustaz yang menentukan gini itu dan sebagainya. Ada ulama mengatakan hukum perceraian ada yang sesuatu yang halal tapi tidak disukai oleh Allah adalah perkara talak. Tapi ada ulama mengatakan boleh talak begini, dicontohin ini terus semuanya. Ini nggak mesti. Ya dia bilang pintar boleh. Tapi cerdas lihat keadaan ini umat gak bakal bisa bilang kayak begini. Kalau bisa bilang kayak gini begini. Makanya sekarang banyak perpecahan gitu ya. Karena nih kadang ustaz-ustaz yang maunya pintar bagaimana yang ada di YouTube atau terkenal di media, kadang semuanya diomongin. Yang bikin orang pada bingung semua. Semuanya diomongin. Pengenalan mereka kepada Tuhan aja tidak paham. Ini semua seluruh kehidupan diomongin sama orang. Yang dengar orang awam, akhirnya yang pro ya pasti ada, yang kontra ya pasti ada. Cuman kaidah kita yang tahu seburuk-buruknya orang ada pengikut sihir. Apa yang saya bilang, saya jangan pernah benci orang. Kenapa? Kalau kita tidak suka udah jangan kita tunjukin. Karena seburuk-buruknya orang pasti ada yang pengikutnya. Fir'aun buruk pasti ada yang pro sama dia. Pasti. Jadi kalau kita musuhin dia, pasti yang lain ikut musuhin, kita musuhin juga. Makanya jangan, udah cukup. Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum nar.
Cukup jaga diri kita, keluarga kita dari neraka. Kaidah yang benar, ilmu yang benar, akidah yang benar, ilmu yang baik yang benar. Nah ini coba ada yang meluruskan. Ada nggak bisa nyelamatin orang banyak ya. Ada pun nyelamatin diri ada sendiri. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan terjaga karena kenapa masih ada sanad daripada guru-guru yang masih memperhatikan. Dan ada pun mengajak antum semua biar selamat ini akidahnya. Dan seperti yang banyak sekarang ini terjadi karena sebab fanatiknya atau karena ente ngikut satu golongan. Jangan jadi kotak-kotak. Ini cuma nyaranin sama kita semuanya, dia cara berpikirnya mau dia mau NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia bagaimanapun. Dia mungkin kita nggak di kelompoknya dia, tapi tetap kita mandang mereka saudara muslim. Bas soal khilaf, ikhtilaf ulama tentang masalah ulama monggo silakan. Yang penting nggak mengkode sesuatu. Dan kita katakan kalau dia benar, dia benar. Kalau dia salah, kita bilang salah. Jadi nggak fanatik. Dia ada habaib, dia bilang ada habaib yang nggak benar, ya ada habaib yang salah, ya. Ada nggak membela diri atau membela mereka? Kalau memang salah dia bilang salah. Baik antum dia Ferry, antum dia, misalnya. Tapi ketua ente salah itu kalau salah antum dia salah. Jadi enggak fobia atau jadi apa namanya itu tadi? Jadi fanatik di satu posisi ya. Itu menyebabkan terus yang penting benar kan ini dalam beragama. Nah, kalau yang itu mah yang sekarang mengira itu jelas pemahaman kepada Allah dia salah. Ya, tapi masih teliti apakah ini penistaan agama? Enggak, penistaan. Cuma di sini semuanya serba hukum. Nah, kita jadi dengan dalil bukan karena ikut-ikutan. Gitu ya. Limani aihi fi ilmi al-ajaib in kana fi muqallad ahliyatul nazar. Maka kita mengikuti dan juga tercegah dari orang-orang yang sudut pandangnya ini berbeda dalam segala aspek tentang khususnya masalah ketuhanan, masalah Allah. Gitu ya. Bil itlaqi ay min ghairi taqyid bi ba'd wujuh. Yaitu enggak kita mengikuti sebagian pandangan orang di mana annahu ta'ala mukhalaf li khalqi fi jami'il wujuh. Bahwasanya Allah ini berbeda dengan makhluk ciptaannya semuanya. Berbeda. Tidak ada kesamaan sedikit pun. Jadi kita enggak menggambarkan Allah itu berdaging, tulang, Allah ini tidak. Itu tercegah, enggak boleh. Makanya sering ada yang bilang jangan pernah dalam pikiran itu aina Allah. Pertanyaannya dilarang dalam tauhid aina Allah, di mana Allah? Allah. Bagaimana Allah? Mata Allah? Kapan Allah? Ini pertanyaan yang dilarang dalam tauhid. Kenapa? Karena akal ini tidak bisa mencerna lebih daripada itu. Tidak bisa. Wa syar'an, sedangkan syarah daripada syair tadi yajibu ala kulli mukallafin. Sudah wajib bagi orang yang mukallaf, yaitu yang baligh dan berakal. Jadi ya, ayya'rifa min sifatillahi ta'ala wajib fi haqqi, yaitu untuk mengenal atau mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib dalam haknya. Sifat ini wajib dalam zatnya Allah, harus ada. Jadi ulama ini menyusun, walaupun di dalam kitab Jawahirul Rumus kalau nggak salah itu ada baca, itu di situ ada 136 nama-nama Allah. Ya, di dalam Al-Quran ya itu ada 100 lebih nama-nama Allah. Tapi tentang kekuasaan Allah itu ada 99. Jadi seakan-akan Allah itu menyatu dalam Al-Quran dan ulama mengatakan siapa yang mengaku Tuhan dia harus mempunyai 20 sifat ini. Kalau justru malah kebalikannya atau kurang dari salah satu, maka dia bukan Tuhan. Gitu ya, dan nggak perlu ada sembah. Ada yang kedua dia itu ngaku malaikat, Jibril, ngaku Nabi, bahkan ngaku Tuhan. Punya pengikut kan? Punya pengikut. Seluruh manusia pasti ada pengikutnya. Kebetulan ketemu yang mereka mengandalkan akalnya. Dan yang pengikut dia itu di saat itu bukan orang-orang kampung bodoh, bukan. Tapi banyak orang yang punya titel semua, insinyur, dokter.
Karena biasa bekerja mengandalkan akalnya bukan dengan keyakinannya. Maka hati-hati, ente yang kuliahin anak ente mau dimanapun bahasanya hati-hati. Karena udah berapa banyak itu ada ketemu kata dosen tapi tak berpikirin, masya Allah, adalah bahaya. Ya. Jadi ini harus. Siapa mau santai lagi, yang aku nabi lagi yang ikut ya, punya pengikut. Dan bukan orang-orang bodoh dalam urusan dunia. Bukan. Kayak kemarin Anda bilang, Anda punya kawan, bapaknya dikenal, anaknya juga dikenal. Setelah nikah, tidak ada kabar. Bapak nanya, anak saya semenjak ikut ngaji, tidak pernah pulang-pulang. Udah berapa lama? Udah 2 tahun. Masya Allah. Disedikin nggak ada benar ikut TNI itu. Ya, ikut TNI. Jadi ketika masuk TNI ini nggak boleh, harus diganti orang-orang yang lama yang dikenal. Biasanya begitu. Jadi mengasingkan diri dari orang-orang yang dia kenal. Itu ngaji apa? Nanti kalau saya gitu sekarang, itu baik kan berarti? Ya nggak baik, berarti bukan agama itu. Oke, ketika di Mesir juga dikumpulkan, pengen seorang raja ini pengen tahu kehebatan ulama Sunni sama ulama Syiah. Diundang semuanya. Ulama Syiah sebelum waktunya mulai udah pada datang semua. Ulama Sunni Ahlussunnah wal Jamaah datang pada telat. Ketika masuk sendalnya jepit, diketek ini diangkat, diketek. Ulama Syiah kan ada. Ngapain pakai begitu? Ada orang nanya, kenapa sendalnya bawa gitu? Karena di zaman Nabi Syiah itu suka dorong sendal. Katanya orang Syiah, mana ada zaman Nabi orang Syiah? Nah, kalau udah begitu udah tahu. Sejak kapan Syiah ada? Siapa yang bentuk? Terus dengan kejelasan kali. Ya, makanya aneh hakul yakin Ahlussunnah wal Jamaah ini akidahnya yang benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Malik Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah semua Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ghazali Ahlussunnah wal Jamaah. Semua hakikat yang benar. Sufiat kecerdasan man Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita lihat kadang bikin aulnya bahkan bersih ke Ahlussunnah wal Jamaah. Buya Zayani, Utsman bin Yahya, ini semua itu Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah, kecerdasan akalnya. Ketika ada raja tanya, panggil Imam Malik. Raja dipanggil Imam Malik. Ya Imam, bagaimana menurutmu Al-Quran itu makhluk apa kalam Allah? Kata Imam Malik bilang Al-Quran kalam Allah. Di penjara Imam Malik. Sampai dia orang di penjara. Banyak ulama yang datang dia Imam Malik, kenapa sih tak udah daripada terancam nyawa? Kenapa tinggal bilang makhluk aja sih? Ya kita selamat pura-pura aja. Kata Imam Malik, aku ini pemimpin daripada kaumku. Saat aku bilang kayak gitu, aku takut kaumku akan mengikutinya. Maka aku tetap dengan pendirian. Itu Imam Malik. Maka ente kalau pemimpin suatu kaum, ente lihat ketentuan Allah, jangan pakai nyali selamat. Jangan pakai nyali selamat. Biar ente selamat, sedangkan akidah orang rusak. Maka lebih baik korbanin satu orang, yang penting selamat semuanya daripada korbanin satu orang, rusak semuanya. Begitu ya. Akhirnya dipanggil lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan murid Imam Malik. Nah, ini orang pintar juga nih. Ya Syafi'i, bagaimana menurutmu? Apakah Al-Quran itu makhluk? Apa kalam Allah? Apa kitab? Jadi Al-Quran, Taurat, Zabur semuanya itu kalam Allah apa makhluk? Kata Imam Syafi'i. Bahaya aja ketahuilah bahwasanya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, keempatnya ini adalah makhluk. Kok semuanya? Oh lihat tuh Imam Syafi'i. Bebas Imam Syafi'i. Imam Malik tahu kecerdasan muridnya. Ditanya, kok itu bisa selamat? Kok berani-beraninya ngomong kayak gitu? Kata Imam Syafi'i, aku bilang kepada raja tapi bahwasanya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, keempat ini maksud Imam Syafi'i jarinya. Jarinya keempat ini adalah makhluk. Masih benar ini kan makhluk semuanya. Jari itu kecerdasan Imam Syafi'i. Ya Masya Allah. Jadi pun mereka paham
dengan batasan-batasan akal yang nggak bisa. Ya akal batasannya itu nggak bisa itu untuk mendefinisikan bagaimana hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bakal bisa. Nah ulama kita jaga akidah kita. Ini ketahuilah Allah. Ini loh sifat-sifatnya Allah. Ini haknya Allah. Yang wajib bagi Allah malayatasawwar fi aqil adam. Yang itu nggak bakalan bisa tergambar di kepala ini ketiadaannya. Ya, jadi wajib fi haqqi, wajib dalam hak Allah. Kita wajib mengimani Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kepala itu nggak tergambar seandainya Allah itu nggak ada. Kenapa? Karena tanda-tanda ini semua ada. Tanda-tanda semua ada, kekuasaan Allah ini ada semuanya. Makanya kalau orang itu ya Muhammad, engkau ini Mi'raj. Iya aku naik ke langit, ada belakang. Katanya Muhammad habis Mi'raj naik ke langit 7. Kata Abu Jahal, coba angkat kakimu satu. Dua-duanya angkat. Terbang segini aja kagak bisa, mau naik ke atas. Itu Abu Jahal. Perlu keimanan, tanya Abu Bakar Siddiq, saya bagaimana? Lebih dari itu aku saya Rasulullah. Makanya saya Abu Bakar Siddiq julukin As-Siddiq, saya Abu Bakar. Karena bagaimanapun membenarkan. Kenapa? Karena selama hidupnya bergaul dengan Nabi SAW, udah banyak melihat yang mestinya nggak dimiliki sama manusia, ada mujizatnya. Dan keutamaan Nabi mereka sahabat ini sudah melihat semuanya. Nah sekarang kalau Abu Lahab tinggal masih hidup tahun 2003, Anda bisa jelasin tuh, ulama banyak bisa jelasin ciptaan Allah semuanya. Anda punya gedung atau Anda kenal sama orang yang punya gedung tuh, lantai sampai Burj Khalifa itu lantainya berapa? 100 lebih. Gak tahu deh pokoknya tinggi itu hampir 800 sampai 1 kilo tingginya itu gedung. Kira-kira kalau nggak dibikin tangga, gimana kita bisa naik sampai itu? Gak bakal bisa. Dibikin tangga. Lama kan naiknya? Lama. Biar lebih cepat apa? Pakai lift. Kan gitu ya? Lift karyawan beda dengan lift pemilik hotelnya. Pasti lebih cepat. Ente yang pernah umroh, hotel bintang 3, bintang 5, bintang 1, bintang 3 itu tidak mau naik lantai 3 aja nungguin sampai setengah jam. Karena penuh lagi gitu ya. Tapi kalau hotel pemiliknya pasti ada sendiri. Ini hukum akalnya. Manusia aja bisa, saya kenal sama pemilik hotelnya, naik ke lantai atas itu ada cuma butuh waktu sebentar. Hitungan menit sudah nyampe. Padahal yang mestinya ditempuh kalau jalan atau manjat itu bisa berjam-jam. Ini ciptaan manusia. Kenapa Allah nggak bisa lebih daripada itu? Jadi semua tanda-tanda kuasa Allah ini ada semuanya. Kemudian mustahil. Ada sifat yang mustahil itu ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yatasawwaf fi adil wujudi. Karena nggak mungkin itu sifat ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi ma fis samawati ma Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah enggak lupa, enggak bakal tidur. Allah enggak lupa dan enggak tidur. Madzal ladzi yash'aluhu yabdi ya'lamu ma yalimu khalfa ma yuhituna bi syai'in 'ilmihi ma syaa wa sa'atu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah enggak letih menjaga keduanya. Langit dan bumi ini Allah enggak capek. Wa huwal azizul wa huwal aliyyul azim. Allah itu menjaga semuanya itu. Allah maha tinggi kekuasaannya dan maha sempurna, maha kuasa semuanya. Jadi Allah nggak capek jaga keduanya, dan Allah nggak tidur, nggak bakalan lupa. Jadi kalau kisah di dalam kitab Injil ya, yang pernah Anda tahu sedikit-sedikit baca. Jadi ketika Nabi Adam makan buah, kemudian telanjang, Nabi Adam malu telanjang, ngumpet di pohon. Kemudian Tuhan mencari Adam, di mana kamu? Gitu. Jadi dia bisa ngumpet. Kalau kita gambarnya begitu, dan terus itu bisa ngumpet, berarti Allah kadang nggak tahu kita dari mana. Kira-kira pantas nggak Tuhan memiliki hal seperti itu? Kan gitu ya. Sampai nanti dari semuanya.
Kemudian jais fi haqqi, yang itu boleh aja dalam haknya Allah, bahwa ma yasilu fil aqil wujudi wa adami, yaitu boleh aja dalam akal kita Allah bersifat kayak begitu atau Allah mempunyai kehendak kayak gitu, terserah Allah. Misal contohnya, manusia itu nggak wajib ada. Manusia itu nggak wajib ada, tapi kalau Allah pengen ada itu, kenapa tidak? Gitu kan? Termasuk sifat adilnya Allah. Nanti kita bahas di sini sifat adilnya Allah. Itu kehendak Allah. Bebas. Allah ini nggak adil nih. Saya yang berurusan luar negeri malah nggak terima kerja, ini malah terima kerja. Mestinya Allah itu adil. Adil bagaimana? Kita cinta kaya semuanya. Hampir setiap isi hati manusia pengen kaya semuanya. Nggak ada di masjid kita nggak ada yang pengen miskin, pasti pengen kaya semuanya. Kalau kita gambarin adilnya Allah itu kaya, menjadikan kita kaya semua, coba kita bayangin. Itu bukan makan duit, bukan makan emas. Makan pangan, yaitu makanan. Siapa mau jadi petani, siapa mau jadi dagang, semuanya kalau kita kaya semua. Keadilan Allah nggak begitu. Pun sama standar keadilan kita, sama. Kita jadi orang tua adil. Anak yang SD jajannya 5.000, yang SMP jajannya 10.000, yang SMA 20.000, yang kuliah mungkin 50.000. Adil nggak? Adil nggak itu? Adil. Nggak adil, orang tua mesti samain semua dong 100.000, samain semua 50.000. Coba kita bayangin, anak TK misalnya pegang 50.000 buat sekolah dong, nggak adil. Kalau begitu kita nggak adil juga, kok menyalahin Allah. Mestinya adilnya Allah bukan menuruti kemauan kita semua. Begitu ya ikhwannya. Nanti tentang masalah rezeki, wajibnya Allah mengetahui ini tentang masalah takdir. Kemarin umat Islam sudah jelasin semuanya. Biar apa? Allah mengetahui segala sesuatunya. Apa yang kita perbuat Allah nggak bakalan lupa. Semuanya maktub Allah. Dan Allah ini mempunyai saksi segala-galanya saksi. Padahal Allah bisa aja. Manusia maju, saya sudah maju. Kamu berbuat ini semua buktinya ada. Allah bisa tayangin. Ini buktinya. Kehidupan kita dilihat sama Allah ketika kita bisa ya. Tapi kenapa Allah jadikan bumi? Yang hadis itu akhbar. Di saat itu nanti bumi akan jadi saksi. Kenapa mesti ada saksi Allah? Itu sunatullah di dunia aja. Kita kalau apa-apa masalah ada saksi, mau kebaikan atau enggak kita ada saksinya, dia lebih kuat. Kenapa? Ternyata manusia jangankan hidupnya, matinya aja mereka masih berdalih di hadapan Allah. Ya Allah, kok dosa ini? Saya ini orang yang tanya di warga sekitar, saya ini orang yang puasa ya Allah. Saya ini ustaz di kampung saya orang baik, sholat saya nggak tinggal ini. Iya, tapi kamu niat ria. Kamu kan di depan orang luar, ketika sendiri kamu maksiat. Enggak bertanya orang, sedangkan mereka sendiri pasti membantah-bantahan. Akhirnya dijadikan saksi yang gak bakal bisa membantah. Di saat itu semua menjadi saksi, termasuk bumi, tangan, kaki, semua menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Kenapa? Ya itu tadi, karena di hadapan Allah aja manusia masih suka membantah. Karena ada insting manusia itu, kalau kepepet pasti bela diri. Walaupun dia salah, berusaha menunjukkannya tidak salah. Ya. Dan kan yang kayak begitu banyak kendaraan kita tahu dia bohong. Kita tahu dia bohong. Dan kadang yang ngomong tahu ya. Jadi orang pada tahu dia bohong. Tapi bagaimana? Terlanjur seakan-akan benar. Itu manusianya seperti itu. Di mana di hadapan Allah masih begitu juga. Maka Allah memberikan saksi. Wa kadza yajibu alaihi, maka dengan begitu wajib mengetahui ayat kami tadi fi hak Rasul. Maka bukan hak Allah juga, hak Rasul nanti wajib kita ketahui. Alaihi wassalatu wassalam, semua Rasul. Wa ba'da an-nazim fi hadhihi al-abyat bidzikri ma yajib fi haqqihi ta'ala wa huwa 20 sifat mufassilat kadzali. Dan Imam Syekh Al-Majuki pengen menjelaskan kepada kita ini
inilah yang wajib bagi Allah, ini yang mustahil bagi Allah, ini yang jaiz bagi Allah. Baru nanti inilah yang wajib bagi Nabi Muhammad, seorang nabi. Ini yang mustahil, ya, ini yang jaiz juga bagi Nabi. Ini semua nanti akan dijelaskan satu-satu biar kita tahu antara keagungan Allah, kemuliaan seorang Rasul itu pasti sempurna, tidak bakalan nakis. Nakis ini berkurang dalam kemuliaannya. Tapi kalau dalam ciptaannya mungkin dia ada kekurangannya. Wa man yu'ammirhu naqisu fil khalqi afala ya'qilun. Aku tambahkan umur, aku juga kurangi penciptaanku, tambah umur, mulai nggak jelas pendengarannya, matanya, giginya omongan lagi lepas lagi. Nabi sempurna, tapi tetap di masa tua mereka Nabi Adam perubahan tetap. Tapi kemuliaannya tidak bakalan berkurang. Apalagi mengurangi kemuliaan yang ada dengan maksiat ini tidak bakalan. Karena mereka sendiri Allah sudah tentukan termasuk manusia yang masuk kesalahan yang Allah ampuni. Kedepannya Allah cegah dia dari berbuat dosa. Jadi tidak ada seorang nabi itu bikin dosa ya. Kalau kesalahan dalam wujud manusianya, iya, kenapa? Ya karena beliau manusia. Nabi makan, Nabi nikah, punya keturunan, tidur, senang, marah, sedih, itu manusiawi. Itu manusiawi. Tapi untuk mengurangi kemuliaannya, tidak akan. Ya, insya Allah Allah beri pemahaman yang baik dan Allah jaga akidah kita sehingga Allah kabulkan kita usul khatimah. Amin ya rabbal alamin.